menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Konsep dan Prinsip Kepribadian Nasional. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Sitompul, NIM 21160010. Perkenalkan, nama saya Rizky Adelia Nudis, NIM 21160008. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah, NIM 21160016. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah Lubis, NIM 21160028. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu vertikal dan horizontal. Horizontal yakni adanya perbedaan, tapi tidak menunjukkan adanya perbedaan seperti perbedaan fisik atau ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, dan saya akan membahas tentang latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Latar belakang historis bangsa Indonesia berasal dari bangsa Yunan atau Cina Selatan. Perpindahan itu terjadi pada zaman es, di mana saat itu daratan Kalimantan, Jawa, dan Sumatera bersatu dengan Asia. Secara geografis, kondisi kepulauan Indonesia berbeda seperti perbedaan iklim, suhu, curah hujan, flora dan fauna, dan juga jenis tanah. Pada tempat-tempat itulah mereka mempertahankan diri dan menyesuaikan lingkungannya dan melakukan perubahan-perubahan. Tidak heran apabila ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, dan saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. A. Kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Pasal 32 UUD 1945 menegaskan pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28I Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. B. Pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berarti akal. Jadi kebudayaan adalah semua hasil karya manusia yang berdasarkan cipta rasa, karsa, dan karya. Arti kebudayaan nasional sebagai jati diri bangsa, bahwa kebudayaan nasional merupakan alat penghubung antar daerah dan antar budaya. C. Membina dan melestarikan budaya daerah dan nasional, yaitu dengan cara mempelajari kebudayaan dari berbagai daerah baik secara formal maupun non-formal. Menyaring kebudayaan yang datang dari berbagai daerah dari luar atau budaya asing. Manfaat adanya pembinaan dan pelestarian budaya daerah dan budaya nasional yaitu supaya bangsa Indonesia lebih mengenal dan mencintai budaya sendiri. D. Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika dilatar belakangi oleh keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan suatu kesatuan nasional disebut integrasi nasional. Dan saya akan melanjutkan dari rekan saya yang berjudul Landasan Hukum Bhinneka. A. Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 35, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. D. Pembinaan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan bangsa dapat menyerap nilai-nilai kebudaya asing dan positif dan dapat memperkaya budaya bangsa dan menolak budaya yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mencegah pengaruh globalisasi dan budaya asing dan yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang berjudul Misi Bangsa di Era
1. Pengalaman Pancasila secara konsisten dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. 4. Menjamin kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. 5. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. 6. Perwujudan dan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan daya tahan terhadap pengaruh globalisasi. 7. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 8. Perwujudan kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian umum pada tercukupnya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. 9. Perwujudan aparat negara yang berfungsi melayani masyarakat profesional, berdaya guna produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 10. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Demikianlah hasil penjelasan dari isi makalah kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum.